Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita nanti masuk pada diskusi dan presentasi, di awal saya akan menyampaikan materi dulu ya. Dimohon untuk menyimaknya dengan baik. Jika dirasa ada pertanyaan, silahkan memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, kemudian juga kondisi jaringan yang juga sehat ya. Jadi kita selain sehat badan juga harus sehat jaringan agar bisa terlangsungnya perkuliahan dengan lancar. Ya mudah-mudahan juga segera mengikuti PTM terbatas ya, atau pelaksanaan tatap muka terbatas. Tapi belum ada informasinya juga. Ditunggu saja mungkin. Ya, kelihatan tampilan slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, kita masuk materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita Pancasila itu kemarin kedudukan dan fungsinya itu sudah ada ya disebutkan. Nah, sekarang lebih membahas per divisinya, artinya per kedudukannya, ya ini Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ini ada pengertian filsafat oleh para ahli. Jadi ada istilah yang informal, kemudian ada istilah non formal. Kalau untuk informal, yaitu suatu kumpulan sikap dan kepercayaan yang mengamati berkaitan tentang kehidupan dan alamnya yang diterima secara tidak kritis. Sedangkan ada filsafat arti formal, artinya suatu proses kritik ataupun juga suatu pemikiran terhadap suatu pemahaman, kepercayaan, ataupun juga sikap yang sangat dijunjung tinggi. Filsafat ini juga dikatakan sebagai suatu usaha untuk mendapatkan proses gambaran secara keseluruhan. Ini arti komprehensif. Kemudian ada filsafat, merupakan analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep linguistik. Nah, filsafat itu bisa diteliti, bisa namanya amati objeknya berdasarkan perspektif bidang-bidang yang diminati gitu ya, ataupun juga bidang-bidang yang sedang menjadi fokusannya dalam belajar. Kemudian juga filsafat merupakan sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Ya, ini ada suatu patung ya yang dibuat oleh ahli Auguste Rodin, menggambarkan tentang wise man, yaitu artinya manusia sebagai makhluk hidup yang arif dan bijaksana, atau bijaksana melalui proses berpikir dan berkontemplasi. Jadi pada dasarnya manusia itu dimiliki anugerah untuk berpikir agar bisa memecahkan persoalan-persoalan ataupun juga permasalahan-permasalahan bagi kehidupannya ataupun juga yang berada di lingkungan sekitarnya. Istilah filsafat ini tidak lepas dari suatu proses pemikiran ya. Ini juga yang berada di tanah air kita,
yaitu ada patung Soekarno yang dibuat di suatu daerah di ND. Patung Soekarno sedang duduk di Taman Rumah Pengasingan di ND, menggambarkan ia sedang memikirkan dan merenungkan masa depan bangsa. Hasil pemikiran dan perenungan itu adalah melahirkan ya Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai filosofis de grondslag. Memang lahirnya suatu Pancasila itu tidak, kemarin kita pelajari sejarahnya, tidak tidak langsung ada secara naskah, secara tertulis, tapi juga prosesnya panjang dari penggalian sosio budaya masyarakat, kemudian juga dilakukan diskusi panjang, perdebatan panjang, kemudian akhirnya dipilihlah istilah Pancasila untuk mewakili sebagai dasar negara dan juga dikatakan sebagai filosofis de grondslag. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ini kita kembali lagi ke sejarah ya, bahwa di dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, kita ketahui bahwa Insinyur Soekarno di situ menyampaikan pidatonya ya mengenai usulan-usulan dasar negara yang istilahnya adalah Trisila, yaitu ada sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan. Kemudian pidato Insinyur Soekarno dinamakan dengan filosofis de grondslag daripada Indonesia Merdeka. Nah, kemudian ahli menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia ataupun juga dari para founding father. Kemudian Pancasila yang lahir sebagai dasar negara pada awalnya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang tadi ya. Untuk wadahnya kita ketahui bahwa dialog dan diskusi panjang itu terjadi di dalam BPU PKI hingga suatu persidangan PPKI. Nah, lalu penggunaan istilah filosofis de grondslag dan Weltanschauung, yang satu Belanda dan satu Jerman kemarin ya, sempat ada terjadi pertanyaan. Dua ini tidak terlepas dari nilai-nilai filosofis, artinya berkaitan dengan nilai filsafat. Oleh karena itu, ia dikatakan sebagai Pancasila dasar filsafat negara, yaitu memiliki nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu, yang kemudian menjadi dasar di dalam tata perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai hukum tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nanti juga dikatakan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian ada Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Ya, kita ketahui ya bahwa untuk Weltanschauung merupakan galian dari sosio budaya masyarakat, artinya juga pemikiran-pemikiran yang rasional, yang masuk akal, berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dahulu. Di sini akan terpatri semuanya dalam Weltanschauung seperti nilai, makna, dan tujuan hidup manusia. Kemudian apa faedahnya filsafat Pancasila ini, apa kegunaannya, apa manfaatnya? Maka untuk
kegunaan filsafat khususnya di dalam Pancasila ini adalah sebagai bentuk kesempatan maupun juga peluang-peluang ataupun juga kemungkinan untuknya dapat memecahkan problem kehidupan manusia di lingkungannya. Dengan adanya berfilsafat, kita bisa lebih meyakini aturan-aturan yang digunakan, kemudian juga menjadi dasar perbuatan manusia. Kemudian filsafat karena merupakan proses pemikiran yang lebih mendalam, maka ia dapat juga memberikan suatu kemampuan memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup. Kemudian juga dapat lebih membedakan antara objek satu dan objek yang kemudian juga dapat lebih mengkritisi suatu persoalan, kemudian juga dapat lebih pandai menyelesaikan suatu masalah-masalah yang terdapat di lingkungan ataupun juga di kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Kemudian urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ini, ya ini bagaimana kita bisa merefleksikan nilai-nilai filosofis yang melekat pada Pancasila itu dengan baik, kemudian dinamis, secara kontinu agar bisa benar-benar menjadi landasan dalam dalam menyelesaikan berbagai persoalan berbangsa dan negara. Nah, di sini ada ahli sastra prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila. Ada sekitar 4 poin bahwa dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, artinya bisa masuk akal ya kalau kita melakukan penelitian, mengajukan masalah, kemudian membuat rumusan masalahnya, membuat tujuan manfaatnya, maka terus suatu terhadap nilai Pancasila itu dilahirkan, dituliskan, itu harus bersifat alias masuk akal ya. Kemudian juga di sini untuk Pancasila itu juga dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara dijadikan juga sebagai prinsip-prinsip politik, yaitu berkaitan tentang kekuasaan. Kemudian yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Nah, tadi bahwa setiap manusia itu ada fokusan bidang-bidang masing-masing. Oleh karena itu, dengan menjadikan Pancasila sebagai filsafat, artinya menjadikan operasional Pancasila itu di dalam bidangnya yang ia tekuni. Kemudian juga dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk membuka dialog dengan perspektif baru ini dalam artian bukan mengubah nilai-nilai Pancasilanya ya, karena dasar negara itu tidak dapat diubah karena sudah merupakan suatu perjanjian luhur, kemudian juga telah dilakukan oleh para founding father yang melakukan dialog yang begitu panjang, maka sulit terubah negara, apalagi juga mengganti dasar negara. Tetapi untuk bagian-bagian maknanya yang mungkin bisa terus kembangkan, maka itu dapat dilakukan suatu dialog ya dengan berbagai perspektif baru. Kemudian yang keempat, agar menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Ini tujuannya filsafat karena lahirnya dari proses pemikiran yang mendalam, perenungan dalam, sehingga dapat dikatakan bahwa belajar filsafat itu dapat mengevaluasi berbagai kegiatan maupun juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam kehidupan berbangsa dan negara, bermasyarakat. Kita juga memberikan pandangan-pandangan ataupun juga solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang menyangkut
kelangsungan hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara. Ya, berikutnya bagaimana kajian filsafat, bagaimana kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Maka di sini ada dua istilah di dalam kajian itu. Yang pertama ada istilah sebagai genetipus dan Pancasila sebagai genetipus subjektivus. Kalau objek berarti mengacu pada nilai Pancasila yang 5, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah berkaitan tentang objektifusnya, yang artinya dicari landasan filosofinya kenapa itu yang dimunculkan. Nah, tentu kita kembalikan kepada sejarah dari para founding father itu ya. Kemudian kalau untuk genetipus subjektivus, nah nilai-nilai Pancasila yang tadi, yang 5 itu digunakan untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang kritis agar dapat membandingkan dengan suatu aliran-aliran filsafat yang lain yang berkembang ataupun juga bisa membandingkan dengan ideologi-ideologi yang lain seperti ada komunisme, liberalisme, kapitalisme dan sebagainya ya. Nah, akan tetapi nanti di situ akan ada yang membatasi sehingga bahwa budaya ini tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa budaya ini dapat selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang dikatakan sebagai Pancasila sebagai genetipus subjektivus. Jadi ada dua istilah mirip-mirip, sama-sama ada tipusnya, tetapi berbeda prinsip di situ. Yang satu objek mengarah kepada nilai-nilainya, kalau subjek nilai-nilai itu yang dipakai untuk membandingkan dengan suatu ideologi lain maupun juga aliran-aliran yang lainnya. Nah, ini udah jelas rasanya kalau nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dalam peraturan undang-undangan semisal UUD 1945, Perpu, keputusan presiden atau Kepres ataupun juga peraturan pemerintah daerah provinsi, peraturan pemerintah kota ataupun kabupaten, tetapi juga nilai-nilai Pancasila itu untuk ketatanegaraan, untuk dari segi pembangunan nasional, kemudian juga di dalam sistem politik negara ya. Nah, kemudian filsafat itu memiliki landasan ada ontologis, kemudian ada epistemologis. Berkaitan tentang landasan ontologis, menurut ahli filsafat, yakni adalah Aristoteles, untuk ontologi itu merupakan cabang filsafat berkaitan tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin-disiplin ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Jadi ia lebih memfokuskan pada urusan-urusan tertentu untuk ontologi ini. Nah, kemudian berkaitan ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yakni unsur yang paling umum dan bersifatnya abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi atau pokok ya. Jadi berkaitan tentang Pancasila artinya filosofis atas hakikat dan raison d'être jelasnya dasar filsafat Indonesia. Kemudian ada epistemologi,
Kalau tadi ontologi pembahasan berkaitan suatu bidang yang lebih khusus, sekarang epistemologi berkaitan tentang pengetahuan. Bagaimana tentang sifat-sifat dasar dari pengetahuan itu, kemudian ada peluang-peluangnya, ataupun juga kesempatan, kemudian ruang lingkupnya, dan dasar dasar umum pengetahuan. Ahli Littlejohn dan Post menyatakan bahwa epistemologi itu merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu ataupun juga apa-apa yang mereka ketahui. Jadi untuk segala pengetahuan itu tentu ada dasar filosofinya, ada dasarnya. Inilah dikatakan sebagai cabang dari filsafat atau landasan epistemologis. Kemudian untuk landasan epistemologis Pancasila, artinya lahirnya Pancasila itu karena adanya pengalaman dari bangsa Indonesia ya, mulai dari zaman yang dilahirkan dari Kerajaan Kutai, kemudian juga masuk pada masa kolonial hingga masa Indonesia merdeka dan pasca Indonesia merdeka. Kemudian disintesiskan menjadi suatu pandangan yang komprehensif, menyeluruh tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kemudian ada aksiologis. Kalau aksiologis berkaitan tentang objek Pancasila, kelima sila itu diamati kemudian diteliti apakah memiliki suatu nilai. Di mana nilai itu artinya apakah memiliki hal yang berharga. Nah, oleh karena itu ini merupakan kaitannya tentang landasan aksiologis. Nah, di dalam penjelasannya bahwa sila pertama itu memiliki sesuatu yang berharga karena ada suatu nilai kualitas spiritual ataupun juga di bagian-bagian agama yang lain ada kekudusan maupun juga kesakralan ya berkaitan tentang Tuhan. Kemudian untuk sila kemanusiaan tentu ada hal-hal yang berharga di sini tentang nilai martabat manusia, kemudian tentang harga diri manusia, suatu kebebasan manusia serta tanggung jawab dari manusia. Kemudian juga sila persatuan, ada hal-hal beberapa contohnya yakni bagaimana kita dapat bersolidaritas, setiap kawanan, menunjukkan rasa cinta tanah air dan sebagainya. Kemudian kalau untuk sila yang keempat, sila kerakyatan, yakni berkaitan bagaimana hal-hal yang berharga yang dimunculkan dari proses pemikiran itu adanya suatu demokrasi di dalam bermasyarakat bernegara, kemudian adanya musyawarah dalam memecahkan suatu persoalan, mufakat, ya ini untuk melahirkan suatu keputusan yang dihadiri oleh keseluruhan peserta musyawarah serta berjiwa besar. Apabila mungkin ada hal-hal yang tidak disukai, ya. Kemudian sila keadilan mengandung nilai kepedulian serta juga mampu bergotong royong. Nah, ini adalah ilustrasi berkaitan gotong royong. Ya, diketahui gotong royong itu merupakan budaya masyarakat Indonesia ya. Dulu sangat terkenal sekali kalau di lingkungan masyarakat kita setiap hari Jumat biasanya, kemudian bekerja sama dengan RT setempat mengadakan Jumat bersih. Ini maksudnya adalah gotong royong untuk membersihkan penggarangan-penggarangan di lingkungan sekitarnya. Nah, di beberapa tempat itu alhamdulillah masih berjalan, tetapi ada juga beberapa yang
kelihatannya pasif. Nah, oleh karena itu, barangkali nanti dari para mahasiswa ketika melakukan, KKN itu bisa menghidupkan kembali nilai-nilai dari, gotong royong. Gotong royong tidak hanya dengan sekitar, tapi banyak sekali yang lain bisa untuk, memperbaiki fasilitas-fasilitas umum di sekitar, kemudian juga bisa membuat suatu kegiatan-kegiatan yang, bermanfaat, terutama kalau kegiatan sekarang ini seperti kegiatan vaksinasi COVID-19 itu ya. Kemudian di dalam gotong royong kita ketahui bahwa di sini, semakin mempererat kebersamaan di antara warga, kemudian juga bagaimana kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat, kemudian juga bisa menumbuhkan sikap sukarela. Ya, kali ini dulu materi yang saya dapat sampaikan. Jadi silakan kalau ada pertanyaan. Kelompok yang presentasi siapa hari ini? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Ya, siapa yang jadi ininya? Emak kah? Iya, Pak. Ya, silakan dicoba dulu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Tak lupa puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka walaupun hanya melalui Zoom. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Emma Syafiah Utami sebagai moderator, ada Saudari Rizka Fauziah Anwar sebagai presentator pertama dan Saudari Eleni Noviarini sebagai presentator kedua. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat 1. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi.
Baik, penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Saudari Rizka Fauziah Anwar. Kepada Saudari Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Menurut para ahli pengertian filsafat, memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan pendapat muncul juga dikarenakan perkembangan filsafat itu sendiri, sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dari ilmu filsafat. B. Manfaat filsafat. Berfilsafat ialah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Dan segala sesuatu di dunia ini, baik itu makhluk ciptaan Allah SAW, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun ilmu yang dianugerahkan kepada manusia, tentu ada manfaatnya apabila dipelajari dan dipraktekkan dengan benar, dan sama halnya dengan mempelajari ilmu filsafat. Mempelajari filsafat itu memiliki beberapa manfaat, diantaranya: 1. Filsafat mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman itu dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. 2. Filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. 3. Filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Adapun manfaat filsafat secara umum antara lain, filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. 2. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri sendiri dan dunia kita. 3. Filsafat membuat kita lebih kritis. 4. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas. 5. Filsafat memberi bekal dan kemampuan pada kita untuk memperhatikan pandangan kita sendiri dan pandangan orang lain dengan kritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eleni. Tes, apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, terima kasih. Untuk pemateri pertama, saya akan melanjutkan landasan filsafat Pancasila. Yang pertama, landasan ontologi filsafat Pancasila. Kajian ontologis sesungguhnya adalah adanya suatu ilmu dan bagaimana objek dari ilmu itu ditata dan dikembangkan serta dipecahkan dengan pendalaman secara konkret, faktual, transendental, maupun metafisik, seperti alam, manusia, benda-benda di alam semesta ini. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, biasa disebut dengan istilah substansi. Landasan ontologis Pancasila artinya salah satu pemikiran filosofis atas hakikat dan
dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang kedua adalah landasan epistemologi filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia. Kemudian disistensiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah landasan aksiologis filsafat Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, aksios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos, yang artinya pikiran, ilmu, dan teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan, worth atau kebaikan, goodness. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami akan membuka 3 pertanyaan saja. Silakan yang mau bertanya. Ya, sebelum dilanjutkan, nanti silakan bagi penanya, kemudian nanti menjawabnya langsung aja ya melalui Zoom meeting ini. Kebetulan ini akun dari kampus, jadi juga kita mengambil waktu yang sedikit panjang dari biasanya ya. Ya, yang bisa dilanjutkan. Baik, Pak. Ya, untuk Saudari Apriani, silahkan dibacakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya, pada landasan ontologi filsafat Pancasila, ada yang disebutkan raison d'être sila-sila. Nah, apa yang dimaksud dengan raison d'être sila-sila tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Atriani. Selanjutnya Saudari Hana Sajidah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di slide ke-5 tentang manfaat filsafat secara umum, di bagian pertama, filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Bisa dijelaskan maksud dari filsafat membantu kita memahami bahwa tidak selalu tampak seperti apa adanya. Bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih, Hana. Selanjutnya, Saudari Siti. Langsung saja. Pada landasan ontologi filsafat Pancasila itu kan dikembangkan serta diperdalam
secara konkret, faktual, transendental, maupun metafisik seperti alam manusia, benda-benda di alam semesta ini. Pertanyaan saya, bisa dijelaskan bagaimana pendalaman landasan Pancasila secara metafisik ini? Bisa dipahami? Bisa, baik. Terima kasih, Siti. Untuk jawabannya, berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Atriani. Apa yang dimaksud dengan raison d'être? Dalam bahasa Inggris biasa disebut common sense, sedangkan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai akal sehat. Jadi, yang dimaksud raison d'être dalam landasan ontologi ialah landasan ontologi Pancasila artinya salah satu pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être atau akal sehat sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Bagaimana Saudari Atriani? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sambil nunggu jawaban berikutnya ya, saya juga akan menambahkan sedikit terkait tentang yang bahasa Prancis ya, itu asalnya yaitu raison d'être. Barangkali kalau ada yang bisa bahasa Prancis bisa membenarkan pengucapannya. Nah, raison d'être itu artinya kalau kita lihat dari segi makna bahasanya alasan menjadi ya. Jadi suatu objek itu kok bisa ada lahir di lingkungan kita itu tujuannya untuk apa? Seperti kalau misalkan ada suatu jembatan, itu ada itu untuk apa gitu ya gunanya. Nah, biasanya menghubungkan antara suatu daerah A ke daerah B ya, jadi alasannya. Nah, lalu kaitannya dengan Pancasila, raison d'être, raison ya bukan raisa. Kalau raison d'être ini artinya ia menjadi alasan keberadaan Pancasila itu karena sebagai tuntunan maupun juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Bayangkan kalau kita nggak punya pegangan tuntunan dalam menjalani berbangsa dan bernegara, maka akan sulit terciptanya suatu keadilan, sulit terciptanya yang diinginkan yakni adil dan makmur. Oleh karena itu dulu para founding father ya alhamdulillah dengan ilmu pengetahuannya dulu juga banyak yang kuliah ya sudah ya di sekolah-sekolah tinggi dulu istilahnya. Artinya dia juga dari perenungannya, pemikirannya melahirkanlah Pancasila ini tujuannya untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Ya seperti itu. Jadi maksud dari raison d'être artinya alasan keberadaan Pancasila ini sebagai tuntunan, penopang, kemudian juga dasar kehidupan bangsa dan negara kita. Ya seperti itu. Jadi maksud dari raison d'être artinya alasan keberadaan Pancasila ini sebagai tuntunan, penopang, kemudian juga dasar kehidupan bangsa dan negara kita. Ya seperti itu. Jadi maksud dari raison d'être artinya alasan keberadaan Pancasila ini sebagai tuntunan, penopang, kemudian juga dasar
filsafat untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa dan negara. Itu tambahan saya. Boleh lagi kalau ada yang masih kurang jelas ditanyakan. Terima kasih Bapak atas tambahannya. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang dari Hana akan dijawab oleh Saudari Eleni. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan Hana tadi, yaitu filsafat, jelaskan. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Nah, di sini filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat, realitas dan keberadaan. Soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Nah, filsafat juga mengajak kita untuk berpikir radikal. Radikal di sini kita berpikir secara luas, mengetahui akarnya atau sumbernya, yang hingga kita tidak hanya ikut-ikutan saja, mengikuti pada pandangan umum, percaya akan setiap semboyan dalam surat-surat kabar, tetapi di sini filsafat itu mengajarkan kita untuk tidak berpikir apa adanya, maksudnya mengajar kita untuk berpikir secara kritis, menyelidiki apa yang dikemukakan orang, mempunyai pendapat sendiri, dengan cita-cita mencari kebenaran. Jadi, kenapa tadi manfaat umum itu menjelaskan kita tuh memahami sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Misalnya, seseorang mengatakan seperti ini. Kita itu tidak hanya melihatnya itu dari apa yang dia katakan, tapi mempelajari ilmu filsafat ini mengajari kita untuk berpikir secara kritis. Oh, kita bisa berasumsi sepertinya tidak seperti ini. Kita itu memiliki seperti masukan-masukan yang lain di mana kita itu mencari kebenarannya sendiri, tidak hanya menerima dari surat-surat kabar dari pandangan umum setiap orang. Jadi kenapa tadi ini di sini dijelaskan kita tidak hanya melihat atau tampak seperti apa adanya, yaitu karena filsafat itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan berpikir secara radikal, sistematis. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Saudari Siti akan dijawab oleh Saudari Rizka. Kepada Saudari Rizka, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Metafisika itu cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek fisik di dunia. Metafisika itu ya studi keberadaan atau realitas. Cabang utama metafisika yaitu ontologi, studi tentang kategorisasi benda-benda di lingkungan kehidupan dan hubungan selang satu dan lainnya. Berbakat metafisika itu juga berupaya memperjelas pemikiran-pemikiran manusia tentang dunia, termasuk kebendaan, sifat, ruang, waktu, hubungan karena dampak, dan probabilitas.
Penggunaan istilah metafisika ini telah mengembang untuk merujuk pada hal-hal yang di luar dunia fisik. Sebagai contoh, toko buku metafisika bukanlah menjual buku tentang ontologi, melainkan semakin kepada buku-buku tentang ilmu gaib, pengobatan alternatif, dan hal-hal sejenisnya. Beberapa artian metafisika dalam menafsirkan hal-hal ini, manusia mempunyai beberapa pendapat tentang artian metafisika. Artian yang pertama yang diceritakan oleh manusia terhadap lingkungan kehidupan ini yaitu bahwa terdapat hal-hal gaib, supranatural, dan hal-hal tersebut bersifat semakin tinggi atau semakin kuasa dibandingkan dengan lingkungan kehidupan yang nyata. Jadi metafisika itu termasuk ke dalam Baik, karena saudari Rizka sedang tidak enak badan dan jaringannya pun gangguan, jawabannya ke dari Ellen. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan atau saya melanjutkan jawaban yang telah dipaparkan beberapa dari saudari Rizka. Dalam artian metafisika ini menafsirkan yaitu manusia mempunyai beberapa pendapat tentang artian metafisika. Artian yang pertama diceritakan oleh manusia terhadap lingkungan kehidupan ini, yaitu bahwa terhadap hal-hal gaib, supernatural, dan hal tersebut bersifat semakin tinggi atau semakin kuasa dibandingkan dengan lingkungan kehidupan yang nyata. Pemikiran seperti ini disebut dengan pemikiran supernaturalisme. Dari sini lahir tafsiran-tafsiran cabang, misalnya animisme. Selain paham di atas, mempunyai juga paham yang disebut paham naturalisme. Paham ini amat bertentangan dengan paham supernaturalisme. Jadi kalau kita pahami dari penjelasan tadi, metafisika adalah cabang filsafat yang membahas persoalan tentang eksistensi atau yang dimana arti dari meta sendiri itu melampaui dan fisika dari kata fusi yang berarti alam. Maka metafisika mempelajari tentang segala hal yang mendasari segala hal yang ada di dalam alam semesta ini. Dan itu filsafat tidak menerima itu begitu saja. Apa dapat dipahami dari penjelasan ini, Saudari Siti? Maaf, jadi sebenarnya ini metafisik atau metafisika? Saya bertanya metafisik. Metafisik ini sama seperti metafisika. Dalam aksiologi tadi, metafisik itu kedudukan suatu nilai. Jadi apakah sama atau beda? Mohon menunggu sebentar ya, Saudari Siti. Kita coba memperjelas lagi tentang metafisik ini.
Ya, baik ya, sambil menunggu lagi jawabannya, saya memberikan komentar terkait manfaat umum filsafat Pancasila, khususnya tadi ada sesuatu yang tidak selalu tampak seperti apa adanya ya. Jadi memang ketika Pancasila sudah disahkan menjadi dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Nah, untuk kelima nilai itu memiliki suatu makna ya, yang artinya dia itu bukan, tampak seperti apa adanya 5 sila itu. Ternyata kalau dicermati lagi bahwa setiap sila-sila itu memiliki makna. Tentunya maknanya itu adalah yang memiliki nilai atau sesuatu yang berharga bagi kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Contohnya untuk sila pertama, kita ketahui bahwa ketuhanan Yang Maha Esa artinya setiap penduduk menjalankan keyakinannya ataupun juga apa yang ia percayai itu telah dijamin ya, artinya juga di sini menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Nah, oleh karena itu Pancasila itu bukan hanya berdasarkan pada, objektivitasnya saja, tetapi juga memiliki suatu makna-makna yang digunakan sebagai, dasar negara, kemudian juga sebagai memecahkan persoalan-persoalan bangsa, ataupun juga sebagai tuntunan atau pegangan hidup dari, bangsa Indonesia. Itu untuk sila pertama. Kemudian ada lagi berkaitan tentang sila yang lainnya. Tadi ada juga ya tentang kemanusiaan. Bagaimana kita harus memperlakukan manusia itu sesuai martabatnya, tidak boleh semena-mena. Kemudian juga berkaitan tentang kebebasan, walaupun di dalam undang-undang telah dijamin tentang kebebasan di pasal 28, tetapi juga kita perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Begitu juga ketika kita ingin menghasilkan suatu putusan-putusan yang bijaksana, tentu dilakukan secara musyawarah mufakat. Nah, jadi manfaat filsafat Pancasila secara umum, khususnya sesuatu yang tidak selalu tampak seperti apa adanya itu, artinya dia di dalam suatu nilai itu, di dalam suatu sila-sila itu memiliki makna-makna yang ada manfaatnya gitu ya, adapun ada dasar-dasar filosofisnya. Ya, barangkali itu tambahan saya. Ya, barangkali berikutnya itu terkait metafisik maupun juga metafisika pada dasarnya ini mengarah kepada cabang dari ilmu filsafat ya, cabang dari ilmu filsafat yang tujuannya ia adalah untuk proses menganalitis secara empiris, artinya empiris itu dilakukan secara pengamatan ataupun juga secara penelitian. Nah, ini agar kita itu tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu keberadaannya apakah sesuai dengan apa tadi ada istilah alam ya ataupun juga secara realitas atau nyata tadi. Karena Pancasila itu seperti dalam sejarahnya yang digali berdasarkan sosio budaya masyarakat langsung, berdasarkan sikap-sikap langsung yang berada di lingkungan saat itu, kemudian terus berkembang, dipadukan, akhirnya lahirlah suatu nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk menggali ataupun juga proses analitis seperti itu, itulah merupakan cabang dari filsafat ya, bahkan cabang yang namanya metafisika. Jadi kalau ada juga cabang ilmu, ada statistik, ada statistika. Nah, di manakah bedanya? Kalau berkaitan statistika, berarti itu adalah cabang dari ilmu matematikanya untuk mengukur suatu data ataupun ukuran. Kalau statistik biasanya berupa datanya ataupun juga informasi-informasi yang berupa objek ataupun juga angka-angka. Nah, berkaitan tentang metafisik atau metafisika, biasanya kalau ada tambahan eh, matematika, metafisika, itu adalah ilmunya ya, ilmunya. Sedangkan kalau metafisik itu bagian dari ilmunya atau operasionalnya untuk menjalankan, apa yang ingin
selesaikan seperti ya. Kebetulan ini kaitannya dengan Pancasila, artinya kita melakukan galian-galian yang pemikiran kritis terhadap nilai-nilai Pancasila itu. Kenapa kok ini bisa ada nilai-nilai ini? Oh, ternyata sudah digali berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia saat itu. Kemudian juga disesuaikan dengan realitas nyatanya masyarakat itu suka dulu itu yang namanya gotong royong, membuat candi Borobudur itu ya, candi Prambanan itu juga dilakukan secara gotong royong. Ya walau alam katanya ada dibangun pakai bantuan jin atau sebagainya, yaitu harus kita buktikan berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Ya, silakan barangkali ada yang tadi mungkin mau dijawab dulu, silakan. Ya, bisa dijawab sudah? Iya Pak, saya ingin memperjelas lagi karena tadi sudah ada tambahan dari Bapak, maka saya akan Ya. menambah sedikit. Nah, landasan ontologi ini merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada, yakni pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Sedangkan metafisik ada ilmu yang menyelidiki hakikat di balik alam nyata ini. Jadi, metafisik dan ontologi merupakan dua hal yang saling terkait. Metafisik merupakan bagian dari ontologi, tetapi pada pembahasan lain, ontologi merupakan salah satu dimensi saja dari metafisik. Maka dari itu, metafisik dan ontologi merupakan dua hal yang saling terkait. Mungkin dari saya hanya itu Pak penjelasan. Ya, bagus ya. Silakan barangkali ada yang ditanggapi dulu, nanti bisa bisa ditutup dulu sama kelompok keempat ini ya. Kelompok 4 atau kelompok 5 nih ya? Kelompok 4, Pak. Oh ya, 4. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Adapun kesimpulannya yaitu filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup, filosofia, untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena itu memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Saya aturkan terima kasih pada kelompok 4 sudah memberlangsungkan diskusi presentasi. Jadi barangkali saya mengulang kembali ya kata-kata ini. Jadi untuk diskusi presentasi ini tujuannya untuk menstimulasi para mahasiswa semua agar bisa lebih memahami materi yang kita kaji berdasarkan
rencana perkuliahan semester. Kemudian juga ada yang namanya itu pembanding, baik dari para mahasiswa maupun dari saya, tujuannya untuk menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang barangkali itu belum terbahaskan. Nah, jadi harapannya memang perkuliahan secara online ini maupun nanti daring itu tujuannya bisa maksimal ya berkaitan tentang mata kuliah Pancasila ini. Dengan adanya sistem diskusi presentasi, kemudian ada materi yang saya sampaikan itu untuk menambah pemahaman. Ya, saya rasa sudah bagus ya isi makalahnya, isi PowerPoint-nya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh kelompok berikutnya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kemudian ini pertemuan ke-6 ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak, betul. Ya, ke-6. Minggu depan itu pertemuan ke-7. Ke-8, kalau dari edaran kampus itu kita mid semester. Jadi nanti pertemuan ke-7 ini dulu diskusi presentasi seperti ini, kemudian nanti ke-8-nya itu adalah mid semester. Harapan saya mid semester para mahasiswa bisa mempersiapkannya dengan baik. Nah, untuk materinya tentu yang diambil yang dari awal yang kita bahas sampai yang terakhir yang minggu depan nanti dibahas oleh teman-teman kelompok kelima ya. Nah, soalnya untuk di tingkat mahasiswa tentunya soalnya bukan non-objektif, bukan pilihan ganda seperti kayak tes-tes yang Google Form kemarin, tapi berupa esai. Jadi kalau esai itu artinya jawaban saudara diharapkan adalah jawaban yang paling terbaik, yang paling sesuai dengan konsepan yang ada yang kita bahas, teori-teori yang ada kita bahas. Walaupun esai itu tidak menutup kemungkinan jawabannya sangat terbuka sekali, tapi harapannya adalah bisa sangat sesuai dengan konsep yang ada. Misalkan kita menjelaskan terkait lahirnya Pancasila, ya tentu itu berkaitan dengan nilai-nilai dari sidang BPUPKI, penyampaian dari mulai Mr. Muhammad Yamin, Supomo, maupun juga dari Insinyur Soekarno-Hatta. Nah, barangkali seperti itu. Ya, barangkali ini visi berkaitan filsafat. Filsafat ini ada sendiri sebenarnya ya mata kuliahnya. Itu nanti akan lebih puas, lebih detail dibahas di mata kuliah filsafat itu. Kebetulan karena Pancasila ini berkaitan juga dengan sistem filsafat, artinya kita nggak bisa menerima begitu aja ya sesuatu pemahaman, kemudian juga suatu ideologi, oleh karena itu perlu dikritisi. Nah, inilah yang menjadikan Pancasila itu sebagai filsafat dipelajari, supaya kita itu lebih meyakini bahwa inilah yang bisa digunakan untuk berlangsungnya di dalam masyarakat kehidupan berbangsa bernegara, gitu ya. Kadang orang terima begitu aja ilmunya, nah tetapi justru nanti malah membuat tidak bermanfaat apa yang ia lakukan itu, karena tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. Ya, barangkali itu. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Ya, jika tidak ada, saya cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Kemudian mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, uturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Syukron, Pak. Itu. Siapa itu?